Halo Sobat Tani, selamat datang di BSIP Riau Channel bersama saya Sri Swastika. Kali ini kita akan berbincang mengenai budidaya tanaman kembang kol di dataran rendah bersama narasumber kita Ibu Kurnia Tanjung Sari, SPMSC. Ibu Kurnia Tanjung Sari adalah penyuluh pertanian muda di BPSIP Riau. Ke Jogja beli bakpia. Bakpia ditaruh di dalam wadah. Mari berbincang dengan Ibu Kurnia tentang budidaya tanaman kol di dataran rendah. Halo Bu Nia. Halo Bu Tika, halo Sobat Tani semuanya. Ya, mungkin Sobat Tani selama ini banyak yang menyangka bahwa tanaman kembang kol hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Namun ternyata di dataran rendah juga bisa ya Bu Nia ya? Iya betul. Mungkin bisa dijelasin Bu Nia bagaimana budidaya tanaman kembang kol di dataran rendah. Baik Bu Tika. Jadi Sobat Tani, kembang kol ini merupakan tumbuhan yang termasuk dalam spesies Brassica oleracea. Sayuran ini memiliki komposisi yang mirip dengan brokoli. Kan Sobat Tani tahunya brokoli ya, yang warna hijau yang sering kita bikin sayur sop. Nah bedanya, kalau kembang kol ini memiliki kepala bunga yang banyak, teratur dan padat. Itu kembang kol itu yang warnanya putih-putih keren gitu. Bu Tika kan sering masak kembang kol juga kan ya? Iya benar. Nah pada umumnya seperti yang dibilang Bu Tika tadi, kembang kol ini jenis tanaman dataran tinggi dengan wilayah dengan lintang yang tinggi pada ketinggian 8.000 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Tadi pertanyaannya, mungkinkah kembang kol ini dapat ditanam di dataran rendah yang ketinggiannya hanya 200 sampai 300 meter seperti di Pekanbaru? Jawabannya iya, mungkin sekali dengan teknik budidaya yang tepat dan benar. Oh gitu. Jadi apa saja syaratnya agar tanaman kembang kol ini dapat dibudidayakan di dataran rendah? Persyaratan utama untuk menanam kembang kol di dataran rendah adalah pemilihan media dan nutrisi yang pas bagi tanaman. Syarat-syarat yang dibutuhkan agar kembang kol dapat tumbuh dengan baik itu yang pertama adalah benih kembang kol tidak luka atau tidak cacat. Kemudian yang kedua, benih harus bersih dari kotoran, bebas hama dan penyakit. Yang ketiga, benih diambil dari jenis yang unggul dan sehat. Kemudian, ciri benih yang baik yaitu dia akan tenggelam jika direndam di dalam air. Kemudian, kembang kol lebih menyukai media tanam lempung berpasir dibandingkan tanah liat karena tanah yang berpasir mampu menahan akar. Tanah harus subur dan mengandung banyak bahan organik. Kemudian, tanah setidaknya harus mengandung magnesium, molibdenum, dan boron. Itu tadi syarat utama ya? Iya benar, syarat utama yang tidak kecil. Kalau kita mau menanam kembang kol ini di dalam polybag, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama tentunya siapkan polybagnya Bu Tika. Oke, kemudian yang kedua adalah campur tanah dengan pupuk kompos secara merata dan memasukkan ke dalam polybag yang kecil. Jadi perbandingannya dulu. Kemudian tanamlah benih yang kualitasnya baik ke dalam polybag kecil dengan kedalaman setengah senti. Letakkan di tempat yang terkena sinar matahari namun tidak terkena hujan. Siram setiap hari pada pagi dan sore hari. Kemudian bibit dapat dipindahkan ke polybag yang lebih besar jika telah memiliki 3-4 helai daun atau kira-kira berumur 1 bulan. Pada saat pemindahan wadah dari polybag kecil ke polybag yang berukuran besar, kita harus hati-hati jangan sampai merusak akarnya. Kemudian caranya bagaimana biar tidak merusak akar? Caranya tekan media tanam agar bibit lebih menyatu. Balik posisi tanaman, tahan dengan tangan agar media tanam tidak tumpah. Tarik polybag kecil agar terlepas dari media tanam. Satu bibit ditanam dalam satu lubang tanam dan segera disiram. Tetap letakkan di tempat semula selama 1 minggu agar tanaman dapat beradaptasi dengan media tanam baru. Kemudian yang terakhir, berilah pupuk kompos atau pupuk kandang secara merata selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya seminggu sekali dan jangan lupa siram teratur pagi dan sore hari. Ternyata tidak terlalu sulit ya Bu Nia ya? Ini kok tahu? Dari persiapan benih tadi sampai panen kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi kembang kol ini dapat kita panen pada saat masa bunga mencapai ukuran maksimal dan mampat. Selain itu, panen sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari dengan memotong tangkai bunga bersama sebagian batang dan daunnya. Bu Nia, untuk kembang kol ini ada standar mutunya? Iya betul Bu Tika, jadi kembang kol ini ada standar mutunya.
Standar mutu bunga kol yang baik itu mempunyai daun pembungkus 4 helai. Kemudian bentuk bunganya seragam, ukuran bunganya seragam, berat bunga kol rata-rata 1,5 kg dengan warna hijau atau putih. Wah, menarik sekali ya Bunia ya. Dan ternyata untuk budidaya kembang kol di Pekanbaru ini sangat mudah ya. Semoga Sobat Tani tertarik untuk membudidayakannya ya. Nah, betul sekali ya Sobat Tani. Jadi kembang kol itu bisa kita panen kurang lebih sekitar 2 bulan setelah pindah tanam. Ciri-cirinya sudah bisa dipanen adalah kembang kolnya itu sudah mampat, sudah padat. Kemudian dipanennya pada pagi atau sore hari. Kemudian bagaimana cara panennya? Dengan memotong tangkai bunga bersama dengan batang dan daunnya. Demikian tadi Sobat Tani perbincangan kita dengan Ibu Kurnia Tanjungsari mengenai budidaya tanaman kembang kol di dataran rendah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di BNSIP Riau Channel selanjutnya.